Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya yang pada malam hari ini untuk belajar menyampaikan kultum kuliah 17 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Al-Mukarram kepada para alim ulama, asatid wa asatidat, mujahid wa mujahidah, Bapak, Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang kami hormati wabil khusus kepada beliau Bapak Ustadz Tri Novianto Murad yang selalu kita harapkan ziyadah ilmu barokah dan doanya. Yang terhormat beliau Ibu Isna Hidayati dan Ibu Widiari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Ta'lim Iwamid on Air serta Bapak Ibu pengurus harian Kabinet Bitri rahimakumullah. Dan tidak ketinggalan kepada ketua dari 10 kelompok bunga dari Mawarwangi sampai Tulip Mania serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim Iwamid on Air dimanapun panjenengan berada. Rahimakumullah. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat nggih semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Nggih. Nanti mohon ada tanda-tanda suara nggih, karena apa? Kadang-kadang sinyal saya ini hilang dengan otomatis. Nonton nggih. Nggih, terima kasih semuanya keadaannya sehat semuanya nggih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan belajar nggih. Kultum yaitu kuliah 17 menit dengan tema cara-cara Allah memberi rizki kepada manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya ini diwujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah memberikan nikmat dan rizki kepada seluruh makhluknya di dunia ini, termasuk manusia. Rizki yang diberikan Allah tak bisa dihitung satu persatu, dan bukan hanya didapat dari bekerja saja. Namun Allah memberi rizki kepada manusia di dunia ini melalui banyak cara dan jalan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia ini. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu.
Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dunia ini kita diwajibkan berusaha untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita juga harus sadar bahwa jumlah rezeki yang kita terima dari usaha yang telah kita lakukan adalah semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki di dunia itu bukanlah matematika yang seperti 1 ditambah 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? 2. Leres napa mboten? Namun terkait rezeki ada kalanya kita alami 1 ditambah 1 sama dengan 0, 0. Atau bisa 1 ditambah 1 sama dengan 11. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada manusia, baik dari jumlahnya maupun jalan atau cara Allah memberikannya. Ya. Saya ingin belajar sedikit. Yang seperti contohkan ini kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dalam arti kan bukan matematika, ya. Yang Allah kehendaki itu semuanya akan terjadi. Gitu. Dan bisa juga dicontohkan 1 tambah 1 sama dengan 0. Bagaimana niki Bapak Ibu pemahamannya? Bisa dipahami napa mboten? Kalau saya sendiri nggih mungkin sedikit. Kalau salah nggih mohon maaf tolong dikoreksi. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 0 itu mungkin rezeki yang diberikan. Misalnya kita bersedekah nggih, jenengan memberikan saya apa gitu. Misalnya contoh, terus saya memberikan, kan itu nilainya 0 nggih, tidak ada kelebihan ngoten nggih. Napa mboten? Terus yang 1 ditambah 1 bisa sama dengan menjadi bisa juga 11. Semua itu adalah kehendak Allah. Bahkan menjadi berlebih-lebih gitu. Bisa juga sedikit dicontohkan nggih. Kita mempunyai diberikan rezeki misalnya nggih seperti apa ya kita umpamakan ayam nggih, ayam itu kita kita itu punya 2 misalnya, kita ingin bersedekah 1. Lah Allah akan membalasnya berapa itu? Banyak sekali. Karena apa? Ayam itu nanti yang sudah besar itu ya, betina itu disedekahkan misalnya kepada orang. 1 padahal gitu. Lah itu 1 tambah 1. Lah itu kenapa menjadi banyak? Nanti kan itu diberikan oleh Allah itu rezeki. Ayam itu nanti 1 akan menjadi banyak. Karena apa? Nanti ayamnya itu mendapatkan jago, ya ta? Jagonya itu nanti bisa ayam yang betina itu bertelur dan menjadi ayam kecil. Nah, itu menjadi banyak, bahkan yang berlebih-lebih. Itulah salah satunya kehendak Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada manusia. Itu nggih, tidak terkira jumlahnya. Itu mungkin nggih salah satunya. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Halo, sinyal saya. Boten. Oke, terima kasih. Dan mari kita lanjutkan. Dari hal ini kita harus menyadari pula bahwa rezeki tidak hanya kita dapatkan dari bekerja atau berusaha saja. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui banyak cara yang semuanya sudah diingatkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini Khatib disampaikan ayat Al-Quran yang menyebutkan jenis cara atau jalan Allah memberikan rezekinya kepada manusia.
Pertama, rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini disebutkan dalam surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kedua, rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita bekerja atau berusaha. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketiga, rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita bersyukur. Hal ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Keempat, rizki yang kita dapat dari arah yang tidak terduga-duga. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepada rizki dari arah yang tidak diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Kelima, rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memohon ampun kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surat Nuh ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun jika kamu memohon ampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Keenam, rizki yang didapat dari pernikahan. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wa sholihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allahu wasi'un alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu.
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ketujuh, rizki yang didapat dari anak-anak kita. Rizki ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna lahum kana hibba kabir. Artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Kedelapan, rezeki yang kita dapat karena bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Nggih. Insyaallah Bapak Ustadznya sampun hadir nggih. Ya, monggo diberikan salam terlebih dahulu Bapak Ibu jamaah, dibuka moodnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo pinara dulu nggih Bapak Ustadz. Mohon maaf minta waktunya sebentar nggih. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah tadi nggih kultum dari kami. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rizkinya dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaidah kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian kultum dari kami, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Sami Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu pembawa acara, Ibu Novita Alifiani. Semoga terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Ibu Siti Uliatin, yang sudah menyampaikan kultum. Semoga kultum tersebut bisa kita pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, tanya jawab dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad. Mari jamaah semuanya dibuka mute HP-nya, kita menghaturkan salam terlebih dahulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi khudrikum Ustaz. Sebelum beliau menyampaikan kajiannya, mari kita bersalawat Nabi terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Ya hari bersama Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kepada Al-Ustadz Tri Noviantaro Murad, dengan segala hormat waktu kami persilahkan. Sumangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pada kesempatan di malam hari yang penuh barakah ini. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan setelah kita menjalankan puasa 1 bulan lamanya, yang mana tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, ya, supaya menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin, orang bertakwa. Maka semoga setelah puasa ini kita semakin bertambah ketakwaan, insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah fi yaumil akhir, insyaallah. Allahumma amin. Masih dalam suasana Syawal, ya. Malam ini sudah masuk 10 Syawal. Secara pribadi saya mohon maaf ya kepada seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf Ibu, Pak, semuanya. Ya. Sami-sami Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kemarin kayaknya saya agak sibuk banget ya di awal-awal Syawal, masih agak banyak sibuk. Keliling-keliling, banyak acara, banyak kegiatan, jadinya belum sempat kayaknya untuk silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dalam majelis ilmu ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, dan ini menyentuh aspek kehidupan kita sehari-hari, yaitu temanya yang diberikan oleh pengurus adalah cara-cara Allah memberikan rezeki kepada manusia. Itu temanya. Dan tema ini tidak hanya relevan pada masalah ekonomi sesungguhnya, tapi
ini juga menyentuh sisi keimanan, ya, juga sisi ketauhidan, dan juga pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara-cara Allah itu memberikan rezeki itu kepada kita, maka kita harus memahami dulu ya, apa itu rezeki ya jamaah ya. Jadi kalau secara lughah, secara bahasa itu rezeki itu ya ini sering jadi nama anak ya. Ya, jadi biasanya laki-laki Rizki, tapi ada juga perempuan yang punya nama Rizki ya. Saya punya teman dosen bawah tingkatnya, nah, Rizki Khorinisa namanya, ya, perempuan. Ya, nah jadi Rizki ini apa? Rizki ini adalah segala sesuatu jamaah. Jadi dia bukan hanya masalah duit saja, tapi dia adalah segala sesuatu yang diberikan untuk mencukupi kehidupan kita. Ya, jadi segala sesuatu yang diberikan untuk mencukupi kehidupan kita. Nah, dalam konteks syariat, ya, maka rezeki ini bisa dia mencakup dalam bentuk misalnya bisa harta benda dan makanan, ya. Harta benda yang kita punya, rumah yang kita punya, pakaian yang kita punya, mobil yang kita punya, simpanan yang kita punya, mungkin makanan yang kita punya, ya, apa yang kita makan itu rezeki buat kita, ya. Bisa juga rezeki itu mencakup ilmu pengetahuan, ya. Ada yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kemampuan sehingga dia bisa sekolah sampai S1, S2, S3 atau ilmu-ilmu yang mungkin ya tidak dimiliki oleh orang lain tapi dia memiliki ilmu itu. Nah, itu rezeki. Ya. Atau misalnya kalau ibu-ibu punya kemampuan memasak, belum tentu kemampuan ibu masak yang handal itu saya memiliki, ya. Saya nggak pandai misalnya masakan gaya Taiwan yang pakai kedelai nanas misalnya itu ya, apa namanya itu. Mungkin saya nggak pandai itu, ya. Rizki juga bisa mencakup dalam bentuk kesehatan dan keselamatan jamaah, ya. Jadi ketika Allah tidak memberikan bahaya kepada kita, sesungguhnya kita itu dapat rezeki. Ya, Allah kasih kita selamat itu sebetulnya rezeki. Seandainya seseorang itu Allah kasih celaka, masuk rumah sakit, tenggelam, terbakar, kita enggak dapat kayak gitu, enggak dapat musibah itu, enggak dapat bala itu. Itu sesungguhnya kita dapat rezeki. Pahami itu dulu. Bisa juga dalam bentuk ya anak-anak, cucu yang kita punya, pasangan hidup yang baik, nah itu rezeki. Ya. Tapi Ustadz, kalau anak yang bandel, yang durhaka, atau istri atau suami yang ya bisa jadi itu ya musibah juga, ya. Atau ujian. Sebagaimana dulu Aisyah ya punya suami Firaun. Aisyah itu solehnya luar biasa, solehahnya luar biasa, ya. Salah satu di antara 4 wanita yang menjadi panutan, ya. Aisyah, kemudian Ibunda Khadijah, kemudian Ibunda Maryam dan Fatimah, ya. Tuh. Jadi pasangan hidup yang soleh, yang solehah itu rezeki. Anak yang soleh, solehah itu rezeki. Keturunan yang soleh, solehah itu rezeki. Ya. Atau dalam bentuk ketentraman hati, kenyamanan hidup, keberkahan waktu kita, ya. Waktu dipakai untuk kebaikan. Nah, itu rezeki sebetulnya.
Ya. Jadi rizki itu bukan dalam arti sempit hanya uang yang ada di dalam dompet kita atau tabungan yang ada di dalam rekening bank kita, bukan cuma itu. Ya, atau harta benda saja, bukan cuma harta benda. Semua yang mencakupi untuk mencukupi kehidupan kita bisa selamat itu adalah rizki. Ya. Bahkan kalau orang-orang Palestina itu, mereka sudah memandang kesyahidan itu rezeki bagi mereka. Ya, Masya Allah. Ya mungkin kita itu belum sampai ke sana, makam itu belum sampai ke sana. Ya. Nah, jamaah sekalian, makanya kalau dalam surat Hud itu disebutkan, ya surat yang ke-11, ayat 6 itu disebutkan, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada min dabbah, ya, makhluk yang bergerak atau makhluk yang melata. Kalau bahasa kita sih itu bukan melata, tapi makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, yaitu adalah ya illa 'alallahi rizquha. Tidaklah kecuali melainkan Allah itu sudah menjaminkan rezekinya. Ya. Jadi kita ini sudah dikasih rezeki kita. Ya. Sudah dicatatkan rezeki kita. Maka ada hadis ya. Ibu-ibu tahu ya ada hadis ya ketika dalam penciptaan ya, hadis penciptaan, tahu nggak hadis penciptaan, hadis Arba'in An-Nawawi kalau nggak salah yang keempat apa yang keberapa itu ya, penciptaan manusia ya dalam rahim ibunya ya, dalam rahim ibunya itu selama ya Rasulullah SAW katakan sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaan dalam rahim ibu itu 40 hari dalam bentuk nutfah ya, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu juga. Jadi 40 nutfah, 40 mudghah, 40 alaqah, 40 mudghah. Ya kan? 40 kali 3 120. 120 itu berapa bulan? Ya, 4 bulan kan? Kemudian diutus malaikat, ya, kemudian diutus malaikat untuk ditiupkan ruh kepadanya, dituliskan 4 kalimat, ya, tuh, ya, diutuskan malaikat, ya, wa ya'muru bil arba'i kalimat, kemudian diperintahkan 4 kalimat, dituliskan 4 kalimat. Apa itu? Ya, bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ya. 4 perkara itu pertama yang disebutkan itu rizkinya. Rizkinya jemaah. Rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Kan gitu. Jadi yang memang disebut itu adalah rezekinya. Nah ini yang kita bahas hari ini. Ya. Tidak ada ya makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada makhluk yang bergerak kecuali Allah sudah menuliskan rezekinya. Dan rezeki kita masing-masing itu sudah dicatatkan oleh malaikat ketika kita itu udah di dalam perut ibu kita ketika hari ke-121. Ya. Setelah 120 lah gitu. Paham ya sampai sini ya? Tuh. Nah, jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu sudah dijamin ya. Sudah dijamin sama Allah, sudah dituliskan. Ya, tadi dalilnya surat Hud ayat 6. Jadi Allah sudah menjamin rezeki makhluk semua itu. Baik dia beriman ataupun dia kafir,
ya nggak percaya kepada Allah, sudah dijamin rezekinya. Namun ya jamaah, ini bedakan ya. Yang beriman dapat rezeki, yang kafir dapat rezeki. Tapi rezeki yang Allah berikan itu dalam bentuk dan jalan yang berbeda. Ya, sesuai dengan apa menjadi hikmah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa jadi seseorang itu antara beriman sama yang tidak beriman, katakanlah dia dapat rezeki yang sama ya. Dapat rezeki yang seimbang, nilainya sama. Tapi di mata Allah itu beda. Ya. Mata Allah itu beda. Timbangan rezekinya itu beda. Keberkahan rezekinya itu beda. Ya. Antara orang yang beriman sama orang yang kafir. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Rabbmu sudah melampangkan rizki kepada yang dia kehendaki dan menyempitkan barang siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi ini satu ketentuan dari Allah. Ustaz, kok kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Kok ada yang beriman tapi kok miskin, tapi kok kaya? Kok kayaknya kaya banget? Yang kafir kok kaya banget? Kenapa begitu? Itulah. Ya. Sudah jadi hikmah dan kehendak Allah. Ya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, lagi maha melihat siapa hamba-hambanya itu yang beramal yang dengan baiknya. Ya. Nah, ikhwati fillah, jadi Allah kadang ngasih, bisa jadi hamba yang beriman tapi kok dikasih rezeki yang sedikit, ya, dalam artian harta benda yang sedikit. Tapi misalnya ya, katakanlah ibu bapak kerja di tempat negara atau majikan, ya, masing-masing. Majikannya kafir tapi kaya. Sedangkan bapak ibu sebagai orang yang dipekerjakan, harta bendanya nggak sebanyak majikannya. Kan gitu. Ya, jangan pernah kita itu menyalahkan Allah, jangan. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya, apa hikmah di balik itu. Ya. Jadi jangan pernah kemudian menyesal atau memprotes, kenapa kok saya miskin, kenapa kok orang tua saya miskin, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin. Tidak usah, tidak perlu kita mempertanyakan itu. Ya, karena sesungguhnya, ya, ketahuilah bahwa Allah itu punya rencana dan punya cara bagaimana Dia akan menjadikan kita semakin beriman dengan cara kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi takaran rezeki setiap manusia itu beda-beda, ya. Beda-beda. Ya. Bahkan belum tentu kakak adik yang lahir dari satu emak satu bapak itu punya rezeki yang sama, bisa jadi beda. Jauh, bisa jadi beda jauh. Kakaknya miskin, adiknya kaya, banyak itu terjadi. Ya. Tuh. Atau bisa jadi, ya, ada yang dia diberikan harta benda, ya, umroh berkali-kali, tapi dia nggak diberikan rezeki berupa anak. Ada. Teman saya ada yang gitu, umrohnya berkali-kali, banyak sering, tapi nggak dikasih anak, belum dikasih anak. Ya. Atau diberikan ketenaran, tapi rumah tangganya berantakan, rumah tangganya
ribut terus, ya. Kalau kita lihat artis-artis bisa jadi kayak gitu, ya. Nah, ikhwati fillah, apa rahasianya? Apa cara-cara Allah itu memberikan rezeki kepada kita? Yang pertama tadi udah saya sebut ya, ada rezeki yang sudah dijamin, ya. Jadi setiap manusia itu dalam kandungan ibu kita tadi sudah disampaikan, Allah sudah menjadikan ketetapan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan rezeki fitrahnya. Tuh. Yang sudah dijanjikan buat kita, ya, dia nggak akan meleset, ya, nggak akan meleset. Kalau segitu, ya udah segitu, karena sudah dicatatkan di dalam waktu dulu penciptaan manusia, ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ya. Sesungguhnya di langit terdapat rezekimu dan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Ya. Jadi contohnya gini, contoh yang Allah berikan buat kita nih, ya. Ada udara, ada air, ada matahari, ya, ada sinar matahari, ada kesehatan. Semua itu bentuk rezeki yang nggak bisa ditolak dan nggak perlu kita cari. Ya. Coba kalau ada yang sakit, ya Bu, ya. Ketika kita butuh bernafas, nafas itu kan butuh oksigen. Ya, butuh oksigen. Kita sekarang bernafas kayak gini gratis kan Bu, ya, Pak, ya? Gratis. Ya. Tapi bayangkan saja kalau kita dalam kondisi sakit butuh oksigen, tapi nggak bisa bernafas langsung. Maka kita butuh oksigen. Oksigennya bayar, tabung oksigennya harus dibeli. Itu berapa harga? Kali berapa tabung oksigen? Luar biasa harganya. Ya. Di langit itu udah ada rezeki kita. Ya. Air yang kita minum, kita bisa ngambil dari keran kemudian kita masak, ya, itu rezeki. Tapi pas lagi nggak ada air, kita lagi dalam perjalanan, kita butuh air, kita beli air minum mineral, 1 botol 600 ml, berapa harganya? Kan gitu. Berapa harga Bu di sana, Bu? Di sana apa merek yang terkenal, ya? Saya lupa lagi. Ya. Nah, yang terkenal apa? H2O, ya, H2O misalnya. Lupa harganya berapa? 22 kalau nggak salah, 22 NT mungkin, ya. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Dan juga itu yang pertama, ya, yang rezeki yang Allah udah ngasih buat kita di dalam alam ini sudah ada, ya, di alam ini udah ada. Coba kalau jamaah itu nggak disinari oleh cahaya matahari, ya kasih, ya, kita nggak dapat vitamin, ya, kulit, ya, gitu, ya, pigmen kulit kita nanti jadi rusak. Ya, justru Allah kasih dalam bentuk cahaya matahari misalnya. Dan juga bentuk caranya Allah itu ngasih itu dalam bentuk rezeki itu karena usaha kita. Ya. Ada usaha yang kita lakukan. Jadi Allah berikan rezeki kepada manusia itu sebagai buah dari usaha dan kerja keras. Ya. Kalau kita kerja, maka kita dapat hasil. Kalau kita nggak kerja, maka Allah nggak ngasih kita hasil, gitu. Walaupun ada juga orang yang nggak kerja, tapi kemudian Allah kasih rezeki. Ya, tadi itu, ya, memang catatannya
masing-masing, ya. Tuh. Ada yang sudah pontang-panting tapi cuman sebulan dapatnya baru berapa, ya. Ada yang santai-santai tapi dia ya mungkin effortnya beda karena mungkin sudah lebih dahulu, ya, lebih dahulu kemudian investasinya lebih besar, ya, bisa jadi, ya. Jadi ikhwati fillah, itu kerja dari hasil yang kita upayakan, ya. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau dalam surah An-Najm, ya, surah An-Najm juz 27, ya, surat ke-27 ayat 39, dan setiap manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya, ya, apa yang diusahakannya. Kalau dia kerja, ya dia dapat hasil, ya. Itu maksud di dalam surat An-Najm, ya, surat ke-53 juz 27 halaman nomornya nomor 39, ya. Tapi ini maksudnya sebetulnya adalah amal soleh sebetulnya. Cuman bisa juga kita tarik dalam bentuk ini usaha dalam bentuk rezeki, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, ya. Summa yujzahul jaza'al awfa. Kemudian dia akan diberikan balasan dengan balasan yang setimpal, ya. Ini sebetulnya dalam konteks amal soleh, ya. Jadi setiap amal itu akan mendapatkan balasan dari apa yang diamalkan. Cuma memang dalam bentuk konteks rezeki ini bisa dipakai juga, yaitu barang siapa yang dia kerja, ya dia dapat hasilnya. Kalau dia misalnya, ya sebab karena ada sebab akibat, ya jamaah, ya. Ada sebab akibat, ya. Karena sebab-sebab duniawi, kalau ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang tani, ya, maka dia akan mendapatkan hasil daripada usahanya. Tentu saja dalam pengawasan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya adalah rezeki itu bisa datang karena bersyukur. Ya. Jadi fahami, namanya syukur itu adalah magnet rezeki. Tahu magnet nggak, Bu? Jamaah Bapak-bapak, ya, magnet, ya. Jadi dia bisa menarik biji besi, ya. Karena Allah itu akan menambahkan rezeki nikmat kepada hamba yang pandai bersyukur, ya. Kalau dia pandai bersyukur, ditambah nikmatnya, ya. Sering ayat ini dipakai, ya, yaitu adalah ayat surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim ayat 7, ya. Surat Ibrahim itu surat yang ke 14, ya, ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wala in wa itta'ata rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Yang maknanya adalah ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, ya, bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur, Allah akan nambah rezeki, akan nambah nikmat, ya. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat pedih, ya. Kalau dalam konteks rezeki itu, kalau kita syukur itu bisa dalam bentuk hati kita syukur, lisan kita bersyukur, ya. Bagaimana caranya? Syukur. Kita memuji yang memberikan nikmat. Kita ucap alhamdulillah alamin, ya Allah terima kasih ya Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk, ya. Dalam bentuk lisan kita, dalam bentuk amal apa? Dalam bentuk amal lah kita banyak beribadah.
Jadi rizki dalam bentuk ibadah. Kalau kita bertambah-tambah bersyukur kita, maka Allah akan tambahkan rizki itu kepada kita. Dan cara yang lanjutnya adalah Allah itu akan memberikan rizki kalau kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar. Nah ini juga banyak sekali, ya. Penting ini jamaah, ya. Jadi rizki itu akan datang kepada kita kalau kita itu beristighfar, banyak bertaubat. Kita, ya karena yang nama istighfar itu membuka pintu langit. Ya. Bahkan dari rizki yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Kalau kita mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pintu langit dibuka, kita mohon apa? Ya. Allah kemudian kasih jalan buat kita. Ya. Dengan cara yang mungkin nggak disangka-sangka sama kita. Itu karena kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah gambarkan orang yang istighfar itu di dalam surat Nuh. Ya, surat Nuh. Gambarannya adalah sebagai orang-orang yang menyuruh dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara yumaddidkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Mereka berkata kepadamu, ya, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sesungguhnya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Karena tadi kita istighfar. Ya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Dia akan memperbanyak harta. Ya. Wa banin, anak-anak. Ya. Wa ja'allakum jannat, dan akan menjadikan jannat. Kalau dalam gambaran ini kebun-kebun, sebetulnya jannat itu surga. Wa yaj'allakum anhara, dan sungai-sungai. Ya. Jadi jamaah, karena apa? Karena kita memaklumkan yang namanya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya. Karena kita beristighfar kepada Rabbakum. Rabb kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini penting sekali. Kalau kita mau dilapangkan rezeki kita, caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar itu dia akan membersihkan dosa. Dosa itu penghalang rezeki jamaah. Ya, dosa itu penghalang rezeki. Kalau kita pengen rezeki kita lancar, dosanya kita sapuin dulu, biar rezeki kita itu lancar. Nah, caranya adalah kita membersihkan dosa itu dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampunan, astagfirullahaladzim, sambil menyesal melakukan dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, ada yang sering saya sampaikan kepada jamaah, tolong hafalin ini yang namanya Sayyidul Istighfar. Hafalin. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, tuh jemaah. Ya. Nah, kemudian rizki itu akan diberikan Allah kepada kita kalau kita itu mau tawakal. Ya. Tawakal itu bukan berarti pasrah, kan? Ya. Rasulullah Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, itu pakai kendaraan namanya burak. Burak itu, ya, kendaraan spesial
dia bentuknya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Tapi punya kecepatan sejauh mata memandang. Nah, itu. Dan ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, walaupun burak itu pasti nggak akan kemana-mana, diikat. Tetap diikat sama Nabi Muhammad SAW. Kendaraannya. Itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti pasrah, tapi menyerahkan hasil setelah usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menjamin rizki bagi semua yang bertawakal. Ya. Kalau kita tawakal. Ya. Bacaan bagusnya itu terkait dengan takwa, ya. Itu di dalam surat Talaq. Ya, surat At-Talaq. Ibu-ibu baca surat At-Talaq juz 28 surat ke-65 ya. Ayat 1 2 3 4 5 itu terkait dengan ganjaran orang-orang yang bertakwa. Ya, ada di situ. 1 2 3 4 5. Wa mayata wa ma wa mayata ada lupa lagi. 2 3 4 dan 5. Ya, 2 3 4 5. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Wa may tawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may tawakkal 'ala Allah yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Nah, itu. 2 3 4 5 surat At-Talaq. Nah, tadi konteks tawakal itu apa? Membuat rezeki itu jadi lancar. Ya. Tadi kalau di dalam surat At-Talaq ayat 3 tadi ya. Anda sebutkan tadi. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Ya. Ya. Jadi kalau kita itu tawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah kita usaha, ingat ya, bukan pasrah, bukan nggak ada usaha, tapi habis itu serahkan kepada Allah. Ada rezekinya. Ya. Kalau perumpamannya hadis Rasulullah Muhammad SAW itu, beliau baginda itu ngomong begini. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah itu berikan rizki kepada burung. Jadi perumpamannya apa? Burung. Pergi pagi, keluar dalam keadaan lapar, pulang itu dalam keadaan dia kenyang. Tapi konteksnya adalah barang siapa kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ya. Tawakal itu apa? Menyerahkan hasil kita kepada Allah setelah kita usaha. Ya. Tadi saya juga masuk kemudian dengar katanya rizki itu bisa masuk karena nikah. Betul. Ya. Jadi nikah itu konteksnya tidak menyempitkan rizki jamaah. Ya. Justru dia memperluas, dia memperlancar rizki kita. Ya. Surat Nur ayat 32 itu. Kalau kalian miskin, Allah akan memberikan kemampuan sesuai dengan karunia-Nya. Ya. Jadi kalau ada yang miskin, ya, yang lagi bujang gitu ya. Justru jangan jadikan, aduh saya lagi nggak punya, nggak bisa nikah nih karena apa? Nggak punya uang. Kan biasanya kayak gitu. Ya, udahlah yang bujang-bujang yang mau nikah. Nikahlah, ya, karena justru itu akan memperlancar rezeki kita, ya, itu. Wa nakihu amana minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ya, barang siapa dia itu fuqara, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan kayakan dia dengan
dengan min fadlih, dengan keutamaannya, ya, dengan karunia-Nya. Ya, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya, rizkinya. Ya, wasi'un alim, dan maha alim, mengetahui. Ya, jadi yang masih bujang-bujang yang mau nikah, ya, jangan karena waduh ini uang panainya mahal 100 juta nggak kawin-kawin. Jangan kayak gitu ya. Dan jangan terlalu merepotkan dalam pernikahan itu, ya. Jadi wanita yang barakah itu justru yang nggak merepotkan dalam urusan dia minta siraman, ya, uang yang banyak, uang panai misalnya, ya, bahasanya gitu ya. Tuh. Jangan mahal-mahal, ya biasa aja. Tuh. Dan terakhir itu karena rezeki itu karena sedekah, ibu-ibu. Ya. Karena sedekah. Ya. Jadi kalau kita itu sedekah, ya, ingat sedekah itu nggak ngurangin harta. Justru jadi sebab Allah itu akan melipatkan ganda kita. Ya. Jadi ada perumpamaan. Perumpamaannya itu Allah itu ngasih perumpamaan seperti perumpamaan kita itu menanam padi. Ya, menanam padi. Menanam padi tahu nggak? Menanam padi. Jadi padi yang kita tanam itu berapa? Awalnya 1 biji. Ya. Padi yang kita tanam itu 1 biji. Tapi 1 biji ini numbuh. Jadi tanaman padi besar. Kemudian dia banyak, ya, banyak cabangnya. Setiap cabang kemudian ada bulirnya. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah kamu itu baik, kalau kamu menyembunyikannya kepada orang lain itu lebih baik kepadamu. Ya. Tuh. Perumpamaannya adalah seperti tangkai yang 7 but, ya, padi tadi itu. Ya. Perumpamaannya masalahul ladina bilillah kamasali habbatin ambatat atau habbah. Sebutir padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 700. Ya. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100. 7 kali 100 jadi 700. Ya. Itu karena apa? Karena dia menginfakkan di jalan Allah. Ya. Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, tuh. Jadi jangan pelit-pelit kita itu untuk sedekah, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang paling membutuhkan nih saat ini saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Nah ini, saudara-saudara kita di Gaza itu membutuhkan sekali, ya. Jadi jangan tahan harta kita dengan memberikan sedekah kita kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan satu tambahan terakhir, ya, ingat orang tua, ya. Jadi kalau kita itu rezeki kita itu mau lancar juga, jadi kita itu bakti kepada orang tua, birrul walidain, ya, itu akan mempercepat rezeki kita, memperpanjang umur kita juga, ya. Tuh. Walaupun hadisnya konteksnya itu silaturahim, ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia memperpanjang hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya kan itu hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, konteks yang lebih spesifik sebetulnya adalah banyak-banyak, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, itu jalan rezeki, ya. Nah, ikhwati fillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
sudah lewat jam 10 di sana ya. 10:10. Jadi memang ada namanya perbedaan rezeki di antara setiap manusia, ya. Tapi pahami bahwa itu bisa jadi ujian keimanan, ya. Apakah seseorang itu tetap bersyukur saat diberi dan juga bersabar ketika diuji, kan gitu. Dan juga penekanan saya itu adalah tadi yang berkaitan dengan rizki dengan cara beristighfar, ya. Penting itu adalah melakukan pembersihan dosa kita. Karena rizki itu kadang ditahan supaya manusia itu kembali kepada Allah. Ya, ditahan nih rizkinya. Supaya apa? Dia kembali sholat, dia kembali minta berdoa. Ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa ini terkait dengan masalah ketauhidan. Tingkat kedekatan dia kepada Allah. Ya. Jadi jangan pernah kita itu mencari rezeki dengan prinsip yang halal haram hantam. Nggak boleh kayak gitu. Rizki yang halal, rizki yang keberkahan itu lebih mulia daripada banyak tapi nggak berkah. Ya, yang lebih bagus itu adalah banyak dan barokah. Ya, tapi jangan sampai udah sedikit nggak barokah, banyak nggak barokah juga sama aja. Ya, tuh. Ya, nah ini juga tadi terakhir ya, bahwa kita ini perlu untuk berbagi. Dalam harta kita itu ada bagian daripada harta orang lain. Ya, jadi bukan semua harta kita ini adalah harta kita semua. Ya, ya. Inna fi amwalihim al-malu wa hurum. Aduh, lupa hadisnya. Apa ayatnya? Di dalam surah Az-Zariyat itu, ya, surah Az-Zariyat itu sesungguhnya di dalam harta kalian itu ada harta orang-orang yang meminta dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya. Tuh. Jadi memang perlu kita itu ya rezeki kita itu kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah inilah ya ikhwati fillah rahimakumullah. Rezeki itu datangnya dari Allah dan Allah yang menentukan bagaimana cara pemberiannya, ya. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha, berdoa, bersyukur, bertawakal. Nah itulah caranya, ya. Tuh. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan dari rezeki yang kita terima dan itu jauh lebih utama daripada rezeki melimpah tapi nggak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian sementara Allah a'lam bishawab. Usikum nasihat taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngapunten Bapak Ustadz niki napa tasih enten wekdal kagem tanya jawab nggih? Silakan. Nggih. Nggih, monggo jamaah yang mau bertanya boleh seputaran tema atau mungkin di luaran tema nggih dengan password Iwamit Jihad yo Allah Akbar Barakallah. Monggo waktu dipersilakan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamik jihad yo Allahu Akbar Barakallah. Ya Bapak, saya mau bertanya, kan kita orang tua itu kan sakit-sakitan, terus kadang itu kita sebagai anak itu dalam surat kita membaca istighfar dikhususkan kepada orang tua diampuni dosa-dosanya. Ngoten niku pripun Bapak? Khusus fadilah istighfar ini untuk kedua orang tua saya, ampuni dosa-dosanya, selain diberi kesehatan dan beri umur yang panjang. Ngoten niku pripun Bapak? Mawon tadi saya pertanyaan saya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya lanjutkan saja itu. Ya. Oh, nggih matur suwun. Ya, perantara doa kita kepada dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi penting juga satu ya, bahwa kita beramal, ini kadang yang banyak disalahpahami adalah
kadang gini, yang bagi seseorang ya, ini bukan hanya mengandalkan doa orang lain, ya, bukan hanya ngandalin orang lain, bukan mengandalkan amal orang lain, tapi sesungguhnya adalah amal pribadi masing-masing, ya. Jadi kalau misalnya ada kolom konteks, misalnya nanti kamu kalau misalnya bapak udah mati, kamu banyak doain bapak ya, tapi bapaknya nggak sholat, nah, itu banyak juga yang kayak gitu, ya. Orang tuanya nggak sholat tapi minta kepada anaknya, nanti kalau bapak mati undang banyak orang kemudian doain bapak. Nah, itu dia nggak sholat, itu salah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tua kita, ya, yang sakit-sakit, ya, tapi dia belum melaksanakan sholat atau dia masih misalnya mohon maaf, misalnya melakukan misalnya masih percaya yang kejawen, masih ada kesirikan, masih percaya dukun. Nah, itu kita bukan hanya minta istighfar dengan kita kepada beliau, kepada Allah untuk beliau, bukan. Tapi yang penting juga adalah beliaunya sendiri yang beristighfar. Ya, Ibu, yang bertobat. Insya Allah Bapak nggih menjalankan 5 waktu ngoten loh. Ya. Ini bukan kasus Ibu. Ini bukan kasus. Saya ngejawab untuk orang lainnya. Artinya kalau ada yang kayak gitu, orang tuanya yang harus disadarkan dulu. Ya, paham ya? Ini buat semua ya. Tapi saya numpang dari jawaban ini saja. Saya coba numpang untuk mengingatkan kepada semuanya. Jadi jangan berharap orang tua itu berharap doa cuma dari anaknya. Nanti kalau bapak mati undang banyak orang kemudian doain, yasinin, talilin gitu. Jadi nggak cukup cuman itu. Tapi orang tuanya itu ketika di akhir hayat, ya semoga dapat yang namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mungkin pertaubatan. Ya, gitu loh Bu. Ya, makasih ya pertanyaannya ya. Insya Allah. Iya Bapak. Oke. Numpang unek-unek ini Bu. Nah. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Derek tanglet Ustaz. Bolehkah kita mewakafkan niku yang masih hidup? Ngoten mawon pertanyaannya, atas jawabannya kula haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakafkan yang masih hidup. Maksudnya apa itu? Seperti wakaf, ada wakaf, program wakaf, ngoten niku, terus yang masih hidup ngoten niku boleh napa mboten? Apakah harus yang sudah meninggal ngoten lho? Ya bagus Pak. Nggak apa-apa, wakaf walaupun masih hidup itu nggak ada masalah. Mungkin maksud, iya nggak masalah Bu, wakaf tapi dia dalam kondisi masih hidup, ya nggak ada masalah, bagus-bagus saja, ya bagus-bagus saja kayak gitu. Mungkin maksud pertanyaan Ibu itu ini kali ya, apa namanya? Ditujukan untuk yang masih hidup apa yang udah meninggal gitu ya? Leres Ustaz. Ya. Nggak ada masalah Bu. Jadi wakaf itu bukan harus yang udah mati, ya. Mungkin konteksnya Ibu itu bicara terkait dengan ini kali ya, warisan juga apa ya? Ya, tapi nggak ada masalah. Ya. Jadi wakaf itu bukan harus yang udah mati, masih hidup juga nggak apa-apa. Ya. Banyak kok wakaf yang dia masih hidup, kemudian ini tanah wakaf dari kami,
Kayak gitu Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, tuh. Nggak harus konteksnya dalam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama Bu. Alhamdulillah. Oke. Tasih enten wekdal Ustaz niki damel tanya jawab napa sampun niki? Sampun nggih. Nggih jamaah, napa masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Kados sampun mboten sampun telas niki nggih. Terima kasih nggih jamaah yang sudah bertanya, dan untuk yang belum sempat bertanya mungkin di lain kesempatan bisa dipertanyakan kembali nggih. Ngapunten Bapak Ustadz, niki badhe nyuwun barokah doanipun Ustadz. Nggih, terima kasih. Ya, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ya tadi sekilas tanya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya sesuai dengan apa yang tadi kita bahas pada tema hari ini ya, yaitu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita ya, masing-masing insya Allah diberikan rezeki yang barakah ya, melimpah dan barakah. Baiklah kita akhiri ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada umur kita, memberikan kebahagiaan ya dunia akhirat kepada kita semua. Kita awalin membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Muhammad sallallahu Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Mubarak ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya lamna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa afina ma'uka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maut wa najata minan nar wa afan al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pengajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.